Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan memberikan materi edukasi tentang HDR dan akan dijelaskan juga oleh teman-teman saya yang lainnya. Selamat menyaksikan. Proses keperawatan. A. Kondisi klien. Mengkritik diri sendiri, perasaan tidak mampu, pandangan hidup yang pesimis, penurunan produktivitas, penolakan kemampuan diri, kurang memperhatikan keperawatan diri, berpakaian tidak rapi, selera makan kurang, tidak berani menatap lawan bicara, lebih banyak menunduk. B. Diagnosa keperawatan. Gangguan konsep diri, harga diri rendah. C. Tindakan keperawatan. 1. Tindakan keperawatan pada pasien dengan tujuan yang pertama, melakukan pengkajian terhadap hal-hal yang melatar belakangi harga diri rendah pada klien atau faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian terhadap stresor sumber coping, dan mekanisme coping klien. Yang kedua, klien dapat meningkatkan kesadaran tentang hubungan positif antara harga diri rendah dan pemecahan masalah yang efektif. Yang ketiga, klien dapat melakukan identifikasi terhadap kemampuan positif yang dimilikinya. Tindakan keperawatan. A. Menggali hal-hal yang melatar belakangi terjadinya harga diri rendah pada klien atau faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian terhadap stresor, sumber coping, dan mekanisme coping klien. B. Tingkatkan kesadaran tentang hubungan positif antara harga diri dan pemecahan masalah yang efektif dengan cara yang pertama, bantu pasien untuk mengidentifikasi perubahan perasaan diri, bantu pasien dalam menggambarkan dengan jelas keadaan evaluasi diri yang positif yang terdahulu. 3. Eksplorasi bersama pasien lingkungan organisasi pekerjaan atau kestabilan organisasi, konflik interpersonal, ancaman terhadap pekerjaan saat ini. 4. Ikut sertakan pasien dalam pemecahan masalah atau mengidentifikasi tujuan yang meningkat dan mengembangkan rencana tindakan untuk memenuhi tujuan. Yang C. Berikan dorongan pada keterampilan perawatan diri untuk harga diri dengan cara yang pertama, bersama pasien mengidentifikasi aspek positif yang masih dimiliki oleh klien, dan yang kedua, latih klien untuk bisa mengoptimalkan aspek positif yang masih dimilikinya. Yang tiga, masukkan ke dalam jadwal kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan aspek positif yang dimilikinya. Strategi tindakan pelaksanaan. SP1 pasien mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, membantu pasien menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dalam rencana harian. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Bapak terlihat segar. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang kemampuan dan kegiatan yang pernah Bapak lakukan? Setelah itu kita akan nilai kegiatan Bapak yang mana yang masih dapat bisa kita lakukan. Setelah kita menilai, kita akan pilih salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak untuk berlatih. Di mana kita duduk, bagaimana kalau kita duduk di ruang tamu, berapa lama, bagaimana kalau 20 menit saja. Ambil selimutnya lalu kita lipat. Nah, kita letakkan pada bagian kaki. Ya, bagus sekali, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah bercakap-cakap dan latihan merapikan tempat tidur? Ya, ternyata banyak memiliki kemampuan yang dapat dilakukan di rumah sakit ini. Salah satunya merapikan tempat tidur yang sudah Bapak praktekkan dengan baik sekali. Nah, kemampuan ini dapat dilakukan juga di rumah setelah pulang. Sekarang mari kita masukkan pada jadwal harian. Bapak mau berapa kali sehari merapikan tempat tidur? Bagus, 2 kali, yaitu pagi-pagi jam berapa? Lalu sehabis istirahat jam 4 sore. Besok pagi kita lakukan kemampuan yang kedua ya Pak. Bapak masih ingat kegiatan apalagi yang mampu dilakukan di rumah selain merapikan tempat tidur?
Ya, bagus. Cuci piring. Kalau begitu, kita akan latihan mencuci piring besok ya Pak, jam 8 pagi di dapur ruangan ini. Sehabis makan pagi. Sampai jumpa ya Pak. Strategi pelaksanaan kedua pada pasien yaitu melatih pasien dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pasien. Orientasi. Selamat pagi. Bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Wah, tampak cerah. Bagaimana Bapak? Sudah dicoba merapikan tempat tidur sore kemarin atau tadi pagi? Bagus. Kalau sudah dilakukan, kalau belum bantu lagi. Sekarang kita akan latihan kemampuan kedua. Masih ingat apa kegiatan itu? Ya, benar. Kita akan latihan mencuci piring di dapur. Waktunya sekitar 15 menit. Mari kita ke dapur. Kerja. Bapak, sebelum kita mencuci piring, kita perlu siapkan dulu perlengkapannya, yaitu sabut atau taps untuk membersihkan piring, sabun khusus untuk mencuci piring, dan air untuk membilas. Bapak bisa menggunakan air yang mengalir dari keran ini. Oh ya, jangan lupa sediakan tempat sampah untuk membuang sisa makanan. Sekarang saya sudah perlihatkan dulu ya caranya. Setelah semuanya perlengkapan tersedia, Bapak ambil satu piring kotor. Lalu buang dulu sisa kotoran yang ada di piring tersebut ke tempat sampah. Kemudian Bapak bersihkan piring tersebut dengan menggunakan sabut atau taps yang sudah diberikan sabun pencuci piring. Setelah selesai disabuni, bilas dengan air bersih sampai tidak ada busa sabun sedikit pun di piring tersebut. Setelah itu, Bapak bisa mengeringkan piring yang sudah bersih tadi di rak yang sudah tersedia di dapur. Nah, selesai. Sekarang coba Bapak yang melakukan. Bagus sekali. Bapak dapat mempraktekkan cuci piring dengan baik. Sekarang dilap tangannya. Kriminasi. Bagaimana perasaan Bapak setelah mencuci piring? Bagaimana jika kegiatan cuci piring ini dimasukkan dalam latihan Bapak? Bapak mau berapa kali mencuci piring? Bagus sekali Bapak mencuci piringnya setelah makan. Besok kita akan latihan lagi untuk kemampuan ketiga. Setelah merapikan tempat tidur dan cuci piring, masih ingat kegiatan apa itu? Yang benar kita akan latihan mengepel. Mau jam berapa? Sama dengan sekarang. Sampai jumpa. Tujuan 1. Keluarga membantu pasien mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki pasien. 2. Keluarga memfasilitasi pelaksanaan kemampuan yang masih dimiliki pasien. 3. Keluarga memotivasi pasien untuk melakukan kegiatan yang sudah dilatih dan memberikan pujian atas keberhasilan pasien. 4. Keluarga mampu menilai perkembangan perubahan kemampuan pasien. B. Tindakan keperawatan. 1. Diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien. 2. Jelaskan kepada keluarga tentang harga diri rendah yang ada pada pasien. 3. Diskusi dengan keluarga kemampuan yang dimiliki pasien dan memuji pasien atas kemampuannya. 4. Jelaskan cara-cara merawat pasien dengan harga diri rendah. 5. Demonstrasikan cara merawat pasien dengan harga diri rendah. 6. Berikan kesempatan kepada keluarga untuk mempraktekkan cara merawat pasien dengan harga diri rendah seperti yang telah perawat demonstrasikan. 7. Bantu keluarga menyusun rencana kegiatan pasien di rumah. Pada SP1, keluarga yaitu tentang mendiskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien di rumah. Berikut menjelaskan tentang pengertian, tanda dan gejala pasien dengan harga diri rendah, lalu mendemonstrasikan pasien dengan harga diri rendah, dan memberikan kesempatan pada keluarga untuk mempraktekkan cara merawatnya. Nah, seperti itu.
Tahap orientasi. Selamat pagi, bagaimana keadaan Bapak pagi ini? Bagaimana kalau pagi ini kita bercakap-cakap tentang cara merawat Bapak? Berapa lama waktu Bapak? 30 menit? Baik, mari kita duduk di ruangan wawancara. Kerja. Apa yang Bapak ketahui tentang masalah Bapak? Ya, memang benar sekali ya. Bapak memang terlihat tidak percaya diri dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Misalkan, Bapak sering menyalahkan dirinya dan mengatakan dirinya adalah orang yang paling bodoh di dunia. Dengan kata lain, Bapak memiliki masalah harga diri rendah yang ditandai dengan munculnya pikiran yang selalu negatif terhadap diri sendiri. Bila keadaan Bapak terus-menerus seperti ini, Bapak bisa mengalami masalah yang lebih berat lagi, misalkan jadi malu bertemu dengan orang lain dan memilih mengundurkan diri. Sampai di sini, Bapak mengerti apa yang dimaksud dengan harga diri? Bagus sekali Bapak sudah mengerti. Kalau kita mengerti bahwa masalah dapat menjadi masalah serius, maka kita perlu memberikan perawatan yang baik untuk Bapak. Bapak, apa saja kemampuan yang dimiliki Bapak? Ya, benar juga, dia juga mengatakan hal yang sama. Bapak itu berlatih 2 kegiatan ya, yaitu merapikan tempat tidur dan cuci piring. Serta telah dibuat jadwal untuk melakukannya. Untuk itu Bapak dapat mengingatkan Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal. Tolong bantu menyiapkan alat-alatnya ya. Dan juga jangan lupa memberikan pujian agar harga dirinya meningkat. Ajak pula memberi tanda checklist pada jadwal yang kegiatannya. Setelah itu, bila Bapak sudah tidak lagi dirawat di rumah sakit, Bapak atau Ibu tidak perlu memantau perkembangan Bapak. Jika masalah harga dirinya kembali muncul dan tidak tertangani lagi, Bapak atau Ibu dapat membawa ke rumah sakit. Nah, bagaimana kalau sekarang kita praktekkan cara memberikan pujian kepada Bapak? Temui Bapak dan tanyakan kegiatan yang sudah dia lakukan untuk berikan pujian yang mengatakannya. Bagus sekali Bapak, kamu sudah semakin terampil mencuci piring. Coba Bapak atau Ibu praktekkan sekarang. Yang bagus. Tahap terminasi. Bagaimana perasaan Bapak setelah percakapan kita? Dapatkah Bapak menjelaskan kembali masalah yang dihadapi pasien dan bagaimana cara menanganinya? Wah, bagus sekali. Bapak dapat menjelaskan dengan baik. Nah, setiap kali Bapak kemari lakukan seperti itu, nanti di rumah juga demikian. Bagaimana kalau kita bertemu lagi 2 hari mendatang untuk latihan memberi pujian langsung kepada Bapak? Strategi pelaksanaan 2, keluarga. Melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan masalah harga diri rendah langsung kepada pasien. Orientasi. Selamat pagi Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Bapak masih ingat latihan merawat keluarga Bapak Ibu seperti yang kita pelajari 2 hari yang lalu? Baik, hari ini kita akan mempraktekkannya langsung kepada Bapak. Waktunya 20 menit. Sekarang mari kita temui Bapak. Tahap kerja. Selamat pagi Pak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Hari ini saya datang bersama keluarga Bapak, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Keluarga Bapak juga ingin merawat Bapak, agar Bapak cepat pulih. Nah, Ibu, sekarang Ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah kita latihan beberapa hari yang lalu, yaitu memberikan pujian terhadap perkembangan keluarga Ibu. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan keluarga Bapak? Baik, sekarang saya dan keluarga Bapak ke ruang perawat dulu.
pada tahap terminasi. Nah, seperti ini. Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah kita latihan tadi? Mulai sekarang, Bapak atau Ibu sudah bisa melakukan cara merawat tadi kepala Bapak. 3 hari lagi kita akan bertemu untuk mendiskusikan pengalaman Bapak atau Ibu melakukan cara merawat yang sudah kita pelajari. Waktu dan tempatnya sama seperti sekarang ya Pak, Bu. Sampai jumpa. Pada SP3, keluarga membuat perencanaan pulang bersama dengan keluarga. Tahap orientasi. Selamat pagi Pak. Karena hari ini Bapak direncanakan pulang, maka kita akan membicarakan jadwal Bapak selama di rumah. Berapa lama Bapak ada waktu? Mari kita bicarakan di kantor. Kerja. Bapak atau Ibu, jadwal kegiatan Bapak selama di rumah sakit coba diperhatikan. Apakah semua dapat dilaksanakan di rumah? Mbak, Ibu, jadwal yang telah dibuat selama Bapak di rumah sakit tolong dilanjutkan di rumah, baik jadwal kegiatan maupun jadwal minum obatnya ya. Hal-hal yang diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh Bapak selama di rumah. Misalnya kalau Bapak terus sendirian, menolak minum obat, dan memperlihatkan perilaku membahayakan orang lain. Jika ini terjadi, segera hubungi rumah sakit dan bawa Bapak ke rumah sakit. Tahap terminasi. Bagaimana Pak? Apa ada yang belum jelas? Ini jadwal kegiatan harian Bapak. Jangan lupa kontrol ke rumah sakit sebelum obat habis atau ada gejala yang tampak. Terima kasih.